ini kita akan membahas mengenai cabang olahraga yang selalu hot sepertinya. Betul, dan Di Eiza akan Indonesia. menyapa Kang Rifat dengan bahasa Sunda. Silakan Eiza. Sampurasun Kang Rifat. Kok gitu sih? Rampes, Edo, dan Eiza. Sampurasun Kang Rifat. Kumaha, Kang? Damang. Alhamdulillah, damang. Tapi jangan ditanya soal pantun ya, Edo. Belum siapin soalnya. Udah ini duluan dia Gak ya. apa-apa. Kita Mitigasi risiko. menyapa dengan bahasa Sunda aja udah cukup gimmicknya ya. Enggak. Interview ini akan berlangsung dengan bahasa Sunda sepanjang interview. Silakan Eiza. Cilok cimol. Saya. Kang Ini- Rifat. Coret judul topik kita kali ini adalah coretan merah di kemenangan si biru. Betul. Karena ini coretan. ramai kemarin di media sosial tahu. Betul, termasuk juga ya Instagram Persib menjadi salah satu sasaran komentar dari netizen juga ya, di balik kemenangannya juga dari Persib, tapi ternyata juga ada ada nokta merah. Ada Kawin. coretan merahnya ya, bukan nokta merah jadinya kawin dong, film dong Salah. jadinya. Salah. Coba mungkin Kang Rifat boleh merefleksi kembali apa sih yang jadi istilahnya coretan merah yang terjadi di kemenangan Persib kemarin itu sebenarnya apa sih, Kang? Boleh dielaborasi kembali? Ya, Edo, jadi kemarin itu insiden yang kemarin terjadi sebetulnya memang informasi yang kami kumpulkan itu adalah akumulasi kekecewaan ya dari Boboto, sebutan untuk supporter Persib Bandung, karena hari Senin pertandingan melawan Persija, Sabtunya itu Boboto melakukan demonstrasi ataupun aksi unjuk rasa ke Geraha Persib, kantornya Persib Bandung begitu, Edo. Mereka menuntut manajemen menyelesaikan beberapa masalah yang sedang Bobotoh sorot, yaitu aksi dugaan pelecehan yang dilakukan steward atau pihak keamanan di dalam stadion, dan juga dugaan intimidasi yang disinyalir dilakukan oleh ofisial ataupun pemain Persib Bandung begitu, Edo. Nah, Senin itu informasi yang saya dapatkan dan tadi pun hasil ngobrol dengan beberapa pentolan-pentolan Bobotoh, ini memang puncak dari kekecewaan para supporter Persib Bandung begitu, Edo. Terutama terhadap steward itu sendiri. Makanya kericuhan yang terjadi akhirnya kan oknum-oknum Bobotoh ini masuk ke dalam lapangan dan akhirnya menyasar Bobotoh ataupun steward begitu. Bobotoh itu masuk ke dalam lapangan dan menyasar steward sampai terjadi dugaan aksi penganiayaan begitu, Dok. Baik, jadi agak miris ya, di sisi lain sebenarnya Persib dengan kemenangan ini berhasil mendekati puncak klasemen, tapi justru ada noda di baliknya begitu. Dan ada ada ancaman sanksi juga kan, Kang? Coba boleh diupdate ke kita, Kang, gimana terkait ancaman ini sejauh ini prosesnya? Ya, untuk sanksi dari PT LIB ataupun Liga Indonesia Baru selaku operator sepak bola di Indonesia, ini permasalahan ini sedang diinvestigasi begitu ya, Dok. PSSI melalui PT LIB ataupun Pak Ketum Erick Thohir juga kan sudah mengeluarkan statement yang sangat tegas ya atas kejadian ini. Selain menyayangkan juga memang ini momentum begitu supaya persepak bola di Indonesia bisa segera diperbaiki begitu. Dan jika melihat beberapa aturan, memang ada sejumlah ancaman sanksi yang menanti Persib begitu. Selain denda, ada juga ancaman pertandingan tanpa penonton. Bahkan yang lebih fatal itu adalah pengurangan poin. Begitu, Edo. Itu sanksi. Pengurangan poin ini bisa sampai berapa, Kang, kalau kayak gini? Nanti tergantung hasil investigasi yang dilakukan oleh PT LIB ataupun komite disiplin dari PSSI sendiri. Karena memang akhirnya yang kemarin terjadi adalah, Edo, ini banyak orang-orang yang tidak bersalah, walaupun steward yang jadi sasaran, akhirnya kan banyak yang memang tidak tahu menau, yang tidak bersalah, yang nggak ngerti apapun gitu, akhirnya jadi sasaran dari dugaan kericuhan itu sendiri gitu. Oke, baik.
Kalau untuk investigasi dan juga identifikasi pelakunya sejauh ini sudah sampai mana Kang progresnya? Ya, untuk itu dari kepolisian sudah turun tangan. Laporan terakhir itu ada 4 kejadian yang sudah dilaporkan ke kepolisian. Saat ini beberapa pengumpulan alat buktinya pun sudah mulai dilakukan kepolisian oleh Polresta Bandung. Dan korban terakhir informasi dari kami ada 8 orang, 7 sudah dipulangkan dan mudah-mudahan yang satu lagi yang sempat dirawat ini sudah bisa kembali lagi begitu. Baik. Kalau dari Persib sendiri sudah ada respons nggak Kang sejauh ini statement yang diberikan terkait ancaman sanksi dan juga kejadian yang terjadi sendiri begitu? Ada statement terbaru dari Persib sendiri? Sampai sejauh ini Persib memang mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Karena memang Persib pun sama mengecam tindakan yang dilakukan oleh para oknum bobotoh gitu, Dok. Atas kejadian kemarin. Baik. Apa efek terburuknya ya tadi selain mungkin ini kan sebetulnya yang terduga melakukan penganiayaan kan juga mostly adalah dari bobotoh tersendiri gitu. Apa sebetulnya harusnya ada sanksi tersendiri untuk para bobotohnya gitu selain dari Persib sendiri ya? Ya, kalau Persib memang di beberapa pengalaman pun pernah menjatuhkan sanksi begitu kepada bobotoh Edo maupun Iza. Nah, kita akan lihat apakah memang ini akan ada sanksinya juga. Tapi informasi terakhir memang ini masih diselidiki dan ketika sudah mengumpulkan beberapa bukti-bukti lainnya, Persib akan menjatuhkan sanksi berupa tadi saya baca sih sekilas bahwa sanksinya oknum-oknum ini akan dilarang untuk memasuki stadion di pertandingan. Sejauh ini itu ya? Betul. Oke. Kalau dari PT Liga 1-nya sendiri gimana Kang? Kan ini memang keamanan di stadion ketika pertandingan terjadi kerap kali terjadi penyimpangan begitu Kang. Apa yang menjadi evaluasi kemudian ke depannya supaya keamanan ini bisa lebih ditingkatkan begitu? Adakah yang sudah disampaikan oleh PT Liga 1 sendiri sebagai penyelenggara? Ya, tadi jelas PT LIB pun sedang melakukan investigasi atas kasus ini dan PT LIB koordinasi dengan Persib dengan PT PBB selaku pengelola Persib yang jelas akan meningkatkan ataupun memberikan komitmennya terhadap kenyamanan dan juga keamanan para supporter yang hadir di stadion begitu. Edo dan Eiza. Oke. Ini ada upaya lain mungkin yang bisa dilakukan mungkin dari pihak-pihak terkait lainnya selain dari LIB atau dari Liga 1 nih? Ya, banyak dorongan dari beberapa pihak ya, Eiza, terutama dari beberapa pentolan-pentolan bobotoh supporter Persib Bandung supaya memang ada ruang komunikasi yang dilakukan oleh pengelola klub, supporter begitu supaya memang mereka apa nih maunya masing-masing supaya ketemu nih titik tengahnya nih. Dimana karena memang hasil obrolan saya dengan beberapa kawan-kawan bobotoh ini memang akumulasi begitu Edo dari kekecewaan bobotoh terhadap pengelolaan si manajemen Persibnya sendiri. Suara terakhir dari bobotoh yang ingin disampaikan apa Kang yang bisa ditangkap dan di-share ke kita? Yang jelas sih satu soal masalah tiket pertandingan begitu. Tiket pertandingan inilah yang bagi bobotoh mereka selain akhirnya dilihat ini sebagai suatu hanya dilihat sebagai pasar gitu ya Dok, tidak dilibatkan secara keseluruhan bagaimana secara emosional mereka dilibatkan secara kekeluargaan bobotoh juga minta dilibatkan begitu supaya ke depan sama-sama dijaga gitu. Untuk pertandingan Persib selanjutnya. Untuk itu sih hasil obrolan memang. Dan klub sudah mengamini hal tersebut? Informasi terakhir memang sedang dipertimbangkan hal-hal itu untuk manajemen. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya kerusuhan-kerusuhan kayak gini. Betul. Sudah cukup deh. Ini kita lagi-lagi
sepak bola kita sedang berusaha untuk bisa bangkit kembali, mulai dari timnas dan juga kita harapkan juga berdampak gitu ke klub-klub lokal kita. Betul, dan sebetulnya juga ini kasus yang aku nggak bilang berulang ya, tapi bukan kasus pertama kalinya juga. Ada intimidasi, ada kekerasan juga di dalamnya. Jadi kayaknya mungkin perlu ada tindakan yang atau sanksi yang lebih lebih berat mungkin kalau misalnya ditemukan kasus yang sama lagi gitu. Iya, semoga lah kita percayakan ini semuanya ke otoritas terkait untuk bisa mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dan bisa lebih berkelanjutan gitu ya untuk bisa menjaga kemajuan dari sepak bola nasional kita. Terima kasih banyak Kang Rifat. Kang Rifat mungkin ada pesan-pesan terakhir? Enggak dong. Pesan ada ini mungkin apa namanya testimoni atau mungkin ada pesan begitu untuk para bobotoh atau mungkin ke Liga 1-nya mungkin juga. Atau mungkin secara general pecinta sepak bola Indonesia lah ya. Betul. Kang Rifat kemarin nonton juga nggak di sana? Alhamdulillah nonton ya, tapi aman-aman aja ya Kang Rifat ya. Alhamdulillah aman-aman aja. Gimana Kang? Ada nggak Kang sebagai mungkin juga bagian dari pendukung Persib? Iya, terakhir tadi obrolan saya dengan salah satu pentolan bobotoh, Eko Maung, mungkin Kang Edo pun tahu, banyak berseliweran di sosial media. Jadi memang salah satu pesannya itu harus menurunkan tensi ataupun egonya masing-masing gitu, betul. Harus ada satu orang yang ditokohkan dari kelompok bobotoh sendiri, dan dari pengelola klub itu memang harus bisa menjembatani apa saja yang diinginkan oleh supporter gitu. Jadi memang ada titik tengahnya supaya kedua belah pihak ini diuntungkan. Karena kebayang kalau misalnya memang harus ada pertandingan tanpa penonton, wah kayaknya juga ngelihatnya kurang juga ya. Penjualan cukup merchandise kurang. Benar, nggak jalan nanti industrinya juga. Ya terlepas daripada huru-hara itu. Cukup itu terjadi cuma pas di zaman COVID aja ya. Iya, betul. Selebihnya nggak usah lagi. Nggak usah lah gitu. Kita let sport be sport aja gitu loh. Iya, sportivitas begitu ya. Sportivitasnya juga dijaga, apalagi sebetulnya kalau mendukung tuh datang tuh untuk memberikan energi positif untuk para pemain. Exactly. Gitu ya. Dan yang perlu diingat sebetulnya sepak bola itu kan hiburan rakyat. Benar, jangan dibawa apa-apa emosi gitu ya. Emang harus benar kata Kang Rifat tadi. Dua-duanya harus sama-sama menurunkan egonya. Terima kasih banyak Kang Rifat atas waktunya. Salam buat teman-teman Detik Jabar lainnya. Selamat bertugas kembali. Atur nuhun Kang Rifat. Atur nuhun. Atur nuhun sami-sami.